Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum sistem pengukuran S05 mengenai kalibrasi alat ukur. Kalibrasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari hubungan antara input dengan output dari suatu alat ukur. Kalian pasti pernah melakukan kalibrasi secara sederhana, contohnya pada timbangan berat badan. Di percobaan ini, kita akan mencoba melakukan kalibrasi pada sistem spektroskopi detektor NITL. Detektor NITL terdiri dari scintillator dan photomultiplier tube atau PMT. Radiasi akan masuk melalui jendela detektor, kemudian berinteraksi dengan kristal NITL dan terbentuk foton cahaya tampak. Foton ini kemudian akan menuju ke fotokatoda dan diubah menjadi elektron yang disebut sebagai fotoelektron. Elektron yang terbentuk ini kemudian diamplifikasi di PMT melalui dinura-dinura yang sudah diberi tegangan dari high voltage power supply. Elektron yang sudah diamplifikasi akan berakhir di anoda. Kumpulan elektron secara serentak ini akan menghasilkan beda potensial atau tegangan sesaat, sehingga akan terbentuk sinyal bentuk-bentuk pulsa. Semakin besar energi radiasi yang masuk, maka jumlah foton cahaya tampak atau intensitas cahaya hasil sintilasi akan semakin tinggi, sehingga meningkatkan jumlah fotoelektron dan amplitude pulsa pada keluaran detektor. Kenaikan HV juga akan meningkatkan multiplikasi di PTMT, sehingga meningkatkan jumlah elektron dan amplitude pulsa keluaran dari detektor. Sinyal keluaran dari detektor akan masuk ke preamplifier dan amplifier. Amplifier berfungsi untuk mengamplifikasi amplitude dari sinyal pulsa yang masuk. Preamplifier berfungsi untuk menyiapkan pulsa yang akan diamplifikasi di amplifier. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama, karena pulsa detektor NITL terbentuk dari kumpulan elektron, sehingga pulsa tersebut bernilai negatif. Preamplifier akan mengubah pulsa negatif menjadi pulsa positif. Selain itu, preamplifier berfungsi untuk mengurangi noise dan menyamakan impedansi antara keluaran dari detektor dan masukan ke amplifier. Keluaran dari detektor adalah pulsa yang berada pada orde mikro sampai milivolt, sedangkan keluaran dari amplifier adalah pulsa tegangan yang memiliki orde tegangan mili sampai volt. Sinyal keluaran dari amplifier akan masuk ke single channel analyzer atau SCA. SCA secara sederhana adalah komponen yang berfungsi untuk menyaring pulsa-pulsa tadi berdasarkan tegangan tertentu. Di SCA terdapat batas yang disebut upper level discriminator dan lower level discriminator. Keluaran dari SCA adalah berupa sinyal-sinyal yang sudah difilter berdasarkan batas tadi. Keluaran dari SCA akan masuk ke counter yang berfungsi untuk menghitung berapa banyak puncak yang sudah terbentuk sebelumnya. Di SCA sudah dilakukan penyaringan pulsa, sehingga counter akan menghitung berapa banyak pulsa tergantung pada kanal mana yang dipilih di SCA. Dengan melakukan pencacahan untuk semua kanal, dari kanal rendah sampai kanal tertinggi, kita dapat membuat grafik yang menghubungkan antara banyaknya cacah untuk setiap kanal yang kita sebut sebagai grafik spektrum energi. Skema alat untuk sistem spektroskopi detektor NITL dapat dilihat di gambar berikut. Pada gambar tersebut, sudah ada rangkaian-rangkaian yang akan dapat kita gunakan untuk merangkai alat. Yang pertama dari detektor, kita melihat ada 3 kabel di sini. Terdapat 3 kabel. Jika kalian melihat di skema alat, detektor tersambung ke 2 komponen, yaitu ke high voltage dan ke preamplifier. Nah, kabel yang ke high voltage adalah ini. Dia menghubungkan dari keluaran dari detektor, di sini adalah preamplifier, dia akan menyambung ke high voltage di sini. Oke, sambungan dari detektor ke preamplifier tidak ada kabel karena dia langsung menyambung di sini. Bagian ini adalah detektor dan PMT, di bagian ini adalah preamplifier. Keluaran dari preamplifier dia akan masuk ke amplifier. Sambungan ke amplifier terdapat ada 2 kabel dan kalian bisa melihat jacknya berbeda, sehingga ketika mereka masuk ke komponen yang merupakan amplifier dan SCA, ada sambungannya yang harus disambungkan. Karena bentuknya seperti ini, dia akan menyambung ke sini. Sementara keluaran yang ini, jika kita lihat di bawah sini terdapat 3 jack.
di mana fungsi dari jack tersebut berbeda-beda. Di sini kita tahu bahwa keluaran dari preamplifier dia akan masuk ke amplifier, di mana lambang amplifier adalah ditunjukkan dengan lambang ini. Sehingga kabel ini dia akan masuk ke sebelum amplifier, masuk di sini. Oke. Keluaran dari amplifier adalah SCA, di mana mereka adalah satu komponen, sehingga tidak ada kabel di antara mereka. Lalu keluaran dari SCA akan masuk ke counter dan timer. Kita kabel lagi. Oke, salah. Jadi keluaran dari SCA, karena kita ingin mengeluarkan dia dari SCA, kita akan mengeluarkan dia dari sini. Karena kita ada lambang SCA di sini. Apabila kita mengeluarkan dari sini, dia akan hanya mengeluarkan dari amplifiernya. Seperti itu. Dari SCA ini, dia akan menyambung ke counter. Komponennya adalah ini, sambungannya ada di belakang. Oke, itu semua cara-cara untuk merangkai alat sistem detektor NITL. Sebelum kita nyalakan alat, kita harus memastikan bahwa pertama, sambungan semua sambungan sudah benar. Kemudian nilai HV di sini adalah 0. Oke. Lalu kita akan menyalakan alat dari HV, SCA dan amplifier. Lalu counter dan timer. Untuk lebih mudahnya, kita akan melihatkan bagaimana keluaran pulsa yang keluar dari amplifier. Kita akan menyambungkan keluaran dari amplifier menuju ke osiloskop. Oke, kita akan mencoba menggunakan sumber cesium 137 dengan energi 0,662 MeV. Dan bisa kita lihat di sini, masih belum terdapat sinyal. Kenapa? Karena kita masih menggunakan HV sebesar 0 volt. Sehingga ketika kita naikkan HV perlahan, bisa dilihat di osiloskop, seiring dengan HV dinaikkan, akan mulai terbentuk sebuah pulsa. Oke, untuk sekarang ini kita menggunakan HV sebesar 750. Dan ketika di HV 750 ini, kita bisa melihat terbentuk banyak pulsa, di mana amplitude pulsa maksimum adalah sebesar 3 division, atau bila kita konversikan ke sini, di mana satu division adalah bernilai 0,2 volt, artinya tinggi pulsa ini adalah 0,6 volt. Nah, tinggi pulsa ini dia dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu energi radiasi, besarnya HV, dan amplifikasi pada amplifier. Apabila kita mengubah sumber radiasi yang awalnya adalah cesium 137, kita ubah menjadi, ini adalah sumber kobalt 60, kita bisa melihat terbentuk pulsa yang jauh lebih tinggi, di mana awalnya hanya 0,6 volt, ini terbentuk lebih dari 1,2 volt. Oke. Hal lain yang mempengaruhi tinggi pulsa ini adalah besarnya HV. Tadi kita menggunakan HV sebesar 750 volt, dan untuk sumber cesium 137 kita mendapatkan tinggi pulsa sebesar 0,6 volt. Apabila kita turunkan HV menjadi 700, oke, tinggi pulsa sekarang hanya menjadi 0,4 volt. Begitu juga jika kita naikkan HV, misalnya menjadi 800, tinggi pulsa akan menjadi 1,5 volt. Nah, hal terakhir yang mempengaruhi tinggi pulsa ini adalah besarnya amplifikasi pada amplifier. Kita kembalikan HV ke 750. Apabila amplifikasi kita naikkan, amplifikasi di sini, apabila amplifikasi kita naikkan, tinggi pulsa tadi juga akan naik.
ketika kita menggunakan HV 750, tadinya terbentuk pulsa setinggi 0,6 volt, tapi sekarang di sini dapat dilihat terbentuk pulsa setinggi 1,5 volt. Kita bisa melihat ada banyak sekali pulsa sebenarnya, tapi pulsa tersebut sebagai dihimpit, sebenarnya keluaran dari amplifier akan terbentuk seperti ini. Ini adalah seperti grafik osiloskop, di mana sumbu Y adalah voltase, sumbu X adalah waktu, akan terbentuk banyak pulsa. Namun, di osiloskop, pulsa tersebut seakan-akan dimanfaatkan menjadi satu, sehingga terbentuk pulsa yang bertumpuk di depan seperti ini. Nah, bila kita lihat, terdapat daerah-daerah yang lebih terang dan lebih gelap di sini. Daerah yang lebih terang artinya dia memiliki banyak sekali pulsa, artinya di bawah-bawah ini. Dan seiring dengan amplitudenya naik, jumlah pulsa akan semakin turun, ditandai dengan daerah yang lebih gelap. Dan kemudian akan naik lagi. Sehingga apabila kita menggambarkan grafik yang menunjukkan banyaknya jumlah pulsa terhadap amplitude, kita akan mendapatkan di bagian awal akan terdapat banyak sekali pulsa, sehingga akan tinggi di awal. Kemudian seiring dengan amplitude naik, dia akan turun karena menjadi lebih gelap, artinya seperti ini. Kemudian ketika kita naik lagi amplitudenya, terdapat daerah yang lebih terang lagi, sehingga akan terbentuk seperti ini, di mana ini adalah amplitude pulsa atau voltasenya, dan ini adalah banyaknya pulsa. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi sebuah spektrum energi dari sebuah sumber, untuk sumber cesium 137, di mana ada satu puncak energi, yaitu di sini. Bila kita lihat di sini, satu div tadi hanya adalah menunjukkan 0,2 volt, sehingga tinggi energinya ini, tinggi pulsa untuk puncak energi cesium 137 adalah 0,6 volt. Yang di sini adalah 0,6 volt. Puncak ini adalah puncak cesium 137. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengoperasikan detektor NITL ini. Ketika kita menyalakan counter, bisa mendekat, akan terlihat di tampilan menu bahwa kita harus selamat datang dan tekan tombol bintang. Bila kita tekan bintang, kita bisa memilih antara setting waktu untuk kita melakukan pencacahan dengan batasan waktu atau setting cacah, di mana kita akan melakukan pencacahan dengan batas cacah yang akan kita dapat. Kita akan memilih mode pertama dan memasukkan waktu yang kita inginkan, misalnya 2 detik. Ketika kita pencet angka 2, di sini baru terlihat 0,2, sehingga kita harus tambahkan 0, sehingga kita akan memasukkan waktu sebesar 2,0 detik. Jika sudah, kita tekan bintang lagi. Oke, untuk mencacah terdapat 3 tombol di sini. Tombol yang atas sendiri adalah start untuk mulai mencacah. Apabila kita tekan, sistem akan otomatis mencacah dalam waktu 2 detik dan mendapatkan suatu cacah tersebut. Apabila kita ingin menghapus nilai ini, kita bisa tekan tombol yang paling bawah, yaitu reset. Ketika kita tekan, akan kembali menjadi 0. Oke, dalam kita menggunakan sistem detektor ini, kita pastinya akan berubah-ubah kanalnya, karena ini adalah kita ingin membuat suatu spektrum, artinya kita harus mencacat dari kanal terendah sampai kanal tertinggi. Nomor kanal diubah pada komponen di SCA, yaitu pada ini. Bila kalian lihat, di sini terdapat ada 2 angka di bagian bawah dengan bagian atas. Angka bagian bawah menunjukkan satuan dan puluhan, sementara bagian atas adalah ratusan. Sehingga ketika kita putar seperti ini, dia menunjukkan kanal ke 140. Gitu. Untuk mulai percobaan, kita awali dengan mengubah HV menuju HV optimum. HV di sini diubah menuju ke HV optimum sebesar 750 volt. Untuk HV yang kita perhatikan adalah bagian yang atas. Oke, setelah kita mengatur HV, selanjutnya akan kita atur adalah waktu pencacahan dengan cara menekan tombol bintang, lalu 1,
kita akan setting waktu pencacahan sebesar 2 detik. Ini 2, 0, bintang. Oke, selanjutnya kita akan meletakkan sumber standar cesium 137 dengan energi 0,662 MeV ke atas detektor. Dalam membuat sumber standar ini, karena bentuknya adalah tabung dan mengarah ke bawah sehingga harus dibawa seperti ini, letakkan dengan jarak 0 cm dari jendela detektor. Oke. Di praktikum ini kita harus melakukan pencacahan dari berbagai kanal, dari kanal 1 sampai kanal tinggi hingga kita mendapatkan puncaknya. Untuk kanal kita akan mengubahnya di sini. Sehingga untuk kita melakukan pencacahan, kita set dari kanal 0. Oke. Kalau sudah kita cacah dengan menekan tombol start. Setelah mendapat hasil dan dicatat, kita lakukan reset. Lalu kita ubah kanal ke atas banyak 10. Yang tadinya kanal 0 menjadi kanal 10. Lalu kita lakukan pencacahan lagi dengan menekan tombol start. Oke, dicatat. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai akhirnya kita mendapatkan data untuk membuat spektrum. Nantinya kita akan mendapatkan sebuah data yang dapat digunakan untuk membuat spektrum, di mana sumbu Y di sini akan menjadi laju cacah dan sumbu X-nya adalah nomor kanal. Untuk sumber cesium 137 akan terdapat satu puncak di sini, di mana misalnya dia ada di kanal 200. Artinya kanal 200 ini dia merepresentasikan energi dari sumber cesium 137. Artinya kanal ke-200 akan bernilai sama dengan 0,662 mega elektron volt. Artinya kita sudah mendapatkan satu hubungan antara nomor kanal dengan energi. Namun untuk kita membuat kurva kalibrasi, kita memerlukan data lain, data yang sama berupa hubungan antara nomor kanal dengan energi. Untuk itu, kita akan melakukan lagi pencacahan, namun menggunakan sumber yang berbeda. Yang awalnya kita menggunakan sumber cesium, kita ganti sumber cesium menggunakan sumber kobalt 60. Bisa dilihat sumbernya adalah seperti ini. Sumbernya mengarah ke bawah, artinya harus di bawah seperti ini. Diletakkan jarak 0 cm. Dan kita lakukan pencacahan lagi seperti tadi. Kita cacah dari kanal 0. Kita start. Ketika sudah dapat hasilnya, kita catat, lalu reset. Lalu kita naikkan kanal lagi sebesar 10. Lalu kita lakukan pencacahan lagi dengan menekan tombol start. Sama seperti tadi, hal ini dilakukan sampai kita mendapatkan spektrum dari cesium 137 hingga dimana kita tahu kobalt 60, dimana kita tahu energi dari kobalt 60 adalah ada 1,17 mega elektron volt dan 1,33 mega elektron volt, sehingga kita akan mendapatkan dua puncak dalam spektrum tersebut. Selanjutnya, kita akan menggunakan kurva kalibrasi yang sudah kita buat untuk mencoba kita menentukan suatu sumber X yang tidak kita ketahui. Untuk itu, kita akan mencoba menggunakan sebenarnya sumber standar, cuman anggap saja kita tidak tahu sumber apa itu. Sebagai sedikit bocoran, sumber ini memiliki dua energi. Jadi, diletakkan seperti ini. Oke, kita set HV pada HV optimum di 750 dan waktu pencacahan pada 2 detik. Lalu kita akan buat spektrumnya seperti tadi. Artinya kita akan cacah dari kanal 0, kita ubah ke kanal 0. Oke. Lalu kita cacah dengan menekan tombol start. Oke, hasilnya kita catat, lalu kita naikkan lagi kanalnya sebesar 10. Lalu kita catat lagi. Hal ini dilakukan terus-menerus dengan kanalnya naik sehingga kita mendapatkan sebuah spektrum dengan dua puncak.
Ketika kita sudah menemukan dua spektrum itu, kita mengetahui nomor kanal puncak, kita akan masukkan kedua nomor kanal tersebut ke kurva persamaan kalibrasi, dan kita akan mendapatkan energi dari sumber X. Karena kita tahu energi adalah spesifik untuk setiap sumber, kita dapat menentukan apa sumber X ini. Sebelum kita mengakhiri praktikum ini, kita harus merapikan dan mematikan alat ini dulu. Caranya, pertama kita kembalikan sumber ke tempatnya. Oke. Lalu kita nolkan nomor kanal dan HV. Kita set HV dan nomor kanal pada 0. 0, HV 0. Oke, bila sudah, kita akan mematikan alat dengan urutan yang berkebalikan ketika kita dengan menghidupkan. Jadi ketika menghidupkan, kita akan memulai dari HV, SCA, kemudian counter. Ketika kita mematikan, kita akan memulai dari counter, lalu kita akan mematikan SCA, lalu HV.